Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya akan bahas tentang perkembangan akhlak Islam mulai dari fase pra-Islam sampai sekarang. Membahas tentang akhlak tidak pernah lepas dari perilaku manusia, karena akhlak sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Mulai dari manusia yang pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai sekarang ini. Baik buruknya akhlak seorang akan terlihat dari bagaimana perilaku mereka. Tentunya akhlak seseorang akan mempengaruhi kedudukan mereka dalam masyarakat luas serta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak sudah ada sejak manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihi salam, tentu akhlak memiliki sejarah yang luar biasa. Pertumbuhan dan perkembangannya pun tentu sangat menarik untuk kita pelajari, mulai dari ilmu akhlak di luar Islam, akhlak bangsa Ibrani, akhlak dalam ajaran Islam, serta akhlak sebelum Islam, di mana memiliki pemikir-pemikir yang berbeda setiap perkembangannya. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang perkembangan akhlak Islam dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, akhlak bangsa Yunani. Pertumbuhan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya orang-orang yang bijaksana sekitar 500 sampai 450 sebelum Masehi. Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak, karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Dasar yang digunakan para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosof Yunani berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik, merdeka, dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Pada 469 sampai 339 sebelum Masehi, Socrates datang. Dia mencurahkan segala perhatiannya pada soal-soal sumber perkembangan alam dan kesalahan-kesalahan langit. Menurutnya yang perlu diperhatikan ialah apa yang menjadi dasar sesuatu perbuatan dalam kehidupan manusia. Socrates berpendapat bahwa akhlak atau etika dan perilaku manusia tidak akan benar kecuali jika diberi dasar ilmu. Socrates mempunyai paham bahwa keutamaan itu adalah ilmu. Pengaruh Socrates menimbulkan berbagai aliran ilmu akhlak atau etika. Dua golongan atau aliran yang terpenting adalah aliran Cynics dan aliran Cyrenix. Golongan Cynics yaitu mengikut ajaran Sutiscens 444 sampai 370 sebelum Masehi. Ajarannya ialah Tuhan itu bersih dari kebutuhan, tidak membutuhkan apa-apa, dan sebaik-baik orang itu adalah orang yang sama akhlaknya dengan akhlak Tuhan. Tokoh aliran ini adalah Diogenes. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya membuang semua kebiasaan manusia, merasa cukup dengan sedikit, rela menderita, memandang hina kepada kekayaan, menghindari kesenangan, dan tidak menghiraukan kemiskinan dan cemoohan orang, asal mereka tetap memegang keutamaan. Adapun golongan Cyrenix berpendapat bahwa mencari kesenangan dan menjauhi penderitaan itu adalah tujuan hidup yang benar. Keutamaannya adalah jika kesenangan lebih besar daripada penderitaannya. Tokohnya ialah Aristippus. Golongan ini memandang kebahagiaan itu dalam mencapai dan memperbanyak kesenangan. Golongan Epicurus dan golongan Stoics pengikut aliran Cyrenix namun berlainan dalam cara mempelajari akhlak. Kebanyakan filosof Yunani dan Romawi mengikuti aliran Stoics. Pada 429 sampai 347 sebelum Masehi datanglah Plato, murid Socrates. Dia berpendapat bahwa di belakang alam wujud atau fisik ada alam lain yang bersifat ruhani atau metafisika, dan setiap benda yang berjasad itu mempunyai gambar yang tidak berjasad di alam ruhani. Dia juga berpendapat bahwa di dalam jiwa ada berbagai kekuatan yang berlainan dan keutamaan timbul dari keseimbangan kekuatan-kekuatan itu yang juga tunduk kepada akal. Menurut ajarannya, terdapat 4 pokok keutamaan, yaitu kebijaksanaan, keberanian, kesucian, dan keadilan yang menjadi syarat untuk tegak dan lurusnya bangsa-bangsa dan perseorangan. Kemudian pada 384 sampai 322 sebelum Masehi datanglah murid Plato, Aristoteles. Dia membuat aliran baru dan pengikutnya dinamakan Peripatetics. Dia berpendapat bahwa tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Cara mencapai kebahagiaan menurutnya ialah dengan mempergunakan kekuatan akal sebaik-baiknya. Aristoteles juga menciptakan teori tengah-tengah, yaitu setiap keutamaan berada di antara dua keburukan. Fase yang kedua yaitu akhlak fase Arab pra-Islam. Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani. Hal ini karena penyelidikan terhadap ilmu terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Sekalipun demikian, bangsa Arab pada waktu itu mempunyai ahli-ahli hikmah dan syair-syair yang hikmah dan syairnya mengandung nilai-nilai akhlak, seperti Luqman al-Hakim, Aksam bin Soifi, Zuhair bin Abi Sulma, dan Hatim at-Ta'i.
Dapat dipahami bahwa bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki pemikiran yang minimal dalam bidang akhlak dan belum sebanding dengan kata-kata hikmah dari filosof-filosof Yunani kuno. Memang pada saat itu dari kalangan bangsa Arab belum diketahui adanya para ahli filsafat dan aliran-alirannya. Hanya ada orang-orang arif bijaksana dan ahli-ahli syair yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Setelah agama Islam datang, muncullah keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Sang Khaliqul Alam. Yang ketiga yaitu akhlak fase Islam. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam menerima setiap kebiasaan terpuji yang terdapat pada bangsa Arab serta menolak semua yang dianggap jelek menurut petunjuk wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Islam membawa akhlak mulia yang menjadi dasar kebaikan hidup umat manusia dan alam seluruhnya. Pemikiran bangsa Arab setelah Al-Quran turun dari segi akhlak menjadi luas dan berkembang, juga lebih jelas arah dan sasarannya. Mereka telah diberi nikmat Islam oleh Allah, mereka juga mampu dalam menulis syair-syair dan karya tulis sastra yang mendidik melalui kata-katanya yang hikmah dan terdapat pesan-pesan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang sifatnya praktis. Di kalangan bangsa Arab, sedikit sekali orang yang mempelajari akhlak secara ilmiah meskipun mereka telah maju dalam lapangan pengetahuan. Itu karena mereka merasa cukup dengan ajaran akhlak dari agama dan tidak butuh dengan pembahasan ilmiah. Abu Nasr al-Farabi dan Abu Ali bin Sina mempelajari akhlak secara ilmiah, juga mempelajari filsafat Yunani, sehingga dalam ajaran mereka tentang akhlak terdapat alam pikiran Yunani. Pembahasan akhlak terbesar di kalangan Arab adalah Ibnu Miskawayh dalam kitabnya Tadzibul Akhlaq wa Thariqul Araq yang membahas campuran akhlak secara ilmiah dengan ajaran-ajaran Plato, Aristo, Galinus, dan ajaran-ajaran Islam. Abah Ibnu Tibi telah memadukan antara takwa kepada Allah dengan bakti kepada orang tua dalam hal kebaikan. Hanya saja dalam tuntunan wahyu ada koreksinya, yaitu Nabi melarang orang tunduk pada makhluk sesamanya. Yang keempat yaitu akhlak fase abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu. Dari kebudayaan kuno, gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diperintahkan oleh wahyu itu tentu benar. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja asal tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Inilah yang menciptakan suasana di mana filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan perpaduan antara ajaran Yunani dengan ajaran Nasrani. Pemuka-pemukanya yang termasyhur adalah Abelard dan Thomas Aquinas. Kemudian datang Shakespeare dan Hetzner yang menyatakan adanya perasaan naluri pada manusia dapat digunakan untuk membedakan baik dan buruk. Yang kelima yaitu akhlak fase modern. Periode modern dimulai dari tahun 1800 sampai fase kita sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam, ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Sejak abad pertengahan zaman John Stuart Mill, dipindahkannya paham Epikurus ke paham utilitarisme. Pahamnya terbesar di Eropa dan mempunyai pengaruh besar di sana. Utilitarisme adalah paham yang memandang bahwa ukuran baik buruknya sesuatu ditentukan oleh kegunaannya. Herbert Spencer mengemukakan paham pertumbuhan secara bertahap dalam akhlak manusia. Descartes, seorang ahli pikir Prancis yang menjadi pembangun mazhab rasionalisme, segala persangkalan yang berasal dari adat kebiasaan harus ditolak. Begitu banyak pendapat-pendapat tentang ajaran akhlak, namun masih terdapat dan ditemui kekurangan-kekurangan yang menjadikannya kurang sempurna dan ditemui celah. Hanya satu yang kebenarannya mutlak dan absolut, yaitu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan panduannya yaitu Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.